Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk datang beribadah saat sore hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini satu persatu Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkati. Semuanya Tuhan memberkati. Apa yang jadi kebutuhan kami, keperluan kami Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan saudara kami yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat. Untuk Tuhan, untuk kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Kami akan mulai kebaktian ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu senantiasa sempurna buat kami Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Oh, kasih sayang melimpah atas kami. Hadir
keluarga kami ini Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat sore hari ini Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau telah bertakhta di atas pujian Kamu, memberkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya semua katakan amin. Sekali lagi kita bilang bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kitalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Tidak awal di pihak kita,
dibebaskan dari hukuman, kami boleh mendapat pengampunan, dibenarkan, dikuduskan, dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan, bahkan berhak menerima anugerah hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, betapa besar kebaikan-Mu buat setiap kami. Sore ini juga kami bersyukur, kami umat Tuhan mendapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami sesuai janji firman-Mu. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami, Roh Kudus, lembutkan hati kami. Demikian juga urapi hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam satuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali saudaranya. Shalom, puji Tuhan. Oke, sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang tentunya dengan firman kebenaran membawa kita semakin dewasa, ya, dewasa bertumbuh secara iman, secara rohani di dalam Tuhan. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada sore ini adalah tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi, tertuju kepada Tuhan. Kita akan baca Alkitab dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan kalimat berikut. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Kebenaran firman pada minggu yang lalu sudah kita belajar bersama, di mana firman Tuhan mengajarkan bahwa Bapak, Ibu, saudara saya bisa menjadi pemenang-pemenang dalam pertandingan iman jika kita memberi perhatian kepada 3 hal. Saya review sedikit ya, saya mengulang karena ini lanjutan dari firman Tuhan di minggu yang lalu, ya. Setiap kita sebagai umat Tuhan diwajibkan ada di dalam pertandingan iman. Tidak bisa kita berkata, saya mau jadi umat Tuhan, tapi saya tidak mau berada dalam pertandingan iman. Tidak bisa. Ya, tadi Ibrani 12 berkata, perlombaan yang diwajibkan, pertandingan yang diwajibkan, itulah pertandingan iman. Wajib diikuti setiap umat Tuhan. Ya, tidak bisa kita berkata, saya tidak mau ikut pertandingan iman. Tidak bisa. Begitu kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, kita jadi anak Tuhan, maka saat itu kita masuk dalam pertandingan iman. Nah, untuk bisa menang dalam pertandingan iman, 3 hal yang perlu diperhatikan. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bersama. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah memori kita.
ingatan kita. Ya, apa yang tersimpan, apa yang kita ingat dalam pikiran kita, itu akan menentukan kita jadi pemenang atau tidak. Ya, ada hal yang penting untuk kita ingat, kita simpan dalam memori kita, tapi ada hal yang harus kita lupakan, kita buang dari memori kita. Saya nggak jelaskan detail ya, minggu lalu sudah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat YouTube-nya di minggu yang lalu. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah arah. Arahnya harus benar. Kalau arahnya tidak benar, nanti tujuannya nyampe di mana, saudara? Ya, tidak bisa jadi pemenang kalau arahnya tidak benar. Tidak bisa mencapai garis finish dengan baik kalau arahnya tidak benar. Ya, dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah perjuangan. Tetap berjuang, terus berjuang sampai akhir. Ini tiga hal yang harus kita perhatikan, ya, supaya kita menjadi pemenang di dalam pertandingan iman. Oke, nah sekarang yang menjadi penekanan yang saya akan ajak kita belajar lebih lagi, yaitu bicara tentang arah. Ya, itulah sebabnya judul perenungan firman Tuhan tertuju kepada Tuhan. Ini arah, tertuju dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Itu judul perenungan firman Tuhan. Ini bicara tentang arah. Penting untuk kita memiliki arah yang benar supaya kita bisa menjadi pemenang di dalam pertandingan iman. Arah yang benar, ya, di minggu lalu sudah kita baca juga Mazmur 25 ayat yang ke-15 bagian A. Mazmur 25 ayat 15 bagian A dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Pemazmur berkata begitu. Daud berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Nah, Daud waktu itu sudah mengalami situasi yang sulit, tantangan demi tantangan, pergumulan, ya, penderitaan sedang dialami Daud. Banyak hal dialami Daud di dalam hidupnya. Tetapi Daud berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, tetap tertuju kepada Tuhan. Ini berarti Daud memiliki arah yang benar dalam kehidupannya. Ada banyak umat Tuhan, suatu kadang-kadang ketika mereka menjalani kehidupan ini, ya, arah mereka mulai berbelok. Ketika sesuatu terjadi, mereka tidak lagi terarah kepada Tuhan, tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tapi mulai tertuju kepada yang lain. Nah, ini bahaya. Ya, tidak akan bisa jadi pemenang dalam pertandingan iman kalau arahnya berubah, arahnya bergeser, tidak sampai ke tujuan, tidak bisa jadi pemenang. Ya. Nah, Daud dia punya arah yang benar, matanya tetap tertuju, terarah kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud bisa mengajar kepada Salomo. Dalam 1 Tawari 22, ini minggu yang lalu juga sudah kita baca. 1 Tawari 22 ayat 19 bagian A. Ya, 1 Tawari 22 ayat 19 bagian A. Daud berkata, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Saat Daud melengser, ya, turun tahta, Salomo ditunjuk untuk menggantikan raja, ya, menjadi raja menggantikan Daud. Ya, Daud memberi nasihat ini, sekarang anakku, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan untuk mencari Tuhan. Orang tua yang punya arah yang benar, baru dia bisa menasihati anak-anaknya tentang arah yang benar. Kalau orang tua tidak ngerti tentang arah yang benar, mata yang tetap tertuju kepada Tuhan, tidak bisa menasihati anak-anaknya demikian. Tidak bisa. Ada orang tua yang banyak memberi nasihat tentang, nah, kamu kalau mau kaya, kerja keras, banting tulang. Kamu kalau mau kaya, rajin. Tidak salah, tidak salah, ya. Saya bukan bilang kalau kerja keras ataupun kerja rajin itu salah. Tidak. Boleh-boleh saja, tapi itu bukan sesuatu yang terpenting. Ya, ada orang tua kasih nasihat yang seperti itu berulang kali. Ya, nah kamu nanti, apalagi ya nasihat-nasihat yang lain banyak ya diberikan oleh orang tua kepada anak-anak.
Tapi bukan nasihat yang sangat penting, bukan. Ya. Nasihat yang sangat penting yang seharusnya Bapak, Ibu, dan saya berikan kepada anak-anak adalah seperti pemazmur katakan, "Nak, tetap arahkan pandanganmu kepada Tuhan." Ini nasihat yang terpenting. Sudahkah Bapak Ibu sebagai orang tua memberikan nasihat itu kepada anak-anak? Ya, di samping nasihat yang lain ya, belajar yang rajin, kerja yang rajin, ya, dan sebagainya. Boleh kasih nasihat itu, tapi ada nasihat yang jauh lebih penting, yaitu bicara tentang arahkan pandanganmu tetap kepada Tuhan. Apapun yang kau alami dalam hidupmu ini, nak, tetap arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ya, nah inilah nasihat yang terpenting. Umat Tuhan yang pandangannya tertuju, terarah kepada Tuhan, maka umat Tuhan itu akan punya 3 ciri. Nah ini yang akan kita belajar ya. Jadi cek buat kita, pandangan kita ini tetap tertuju kepada Tuhan atau tidak. Umat Tuhan yang pandangannya tetap tertuju kepada Tuhan, dia tuh punya 3 ciri. Yang pertama, kita buka dari Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini ciri yang pertama, umat Tuhan yang memiliki pandangan tetap tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sekali lagi, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Tuhan. Dengan kata lain, umat Tuhan yang pandangannya tetap tertuju pada Tuhan. Yang pertama cirinya, umat Tuhan itu akan belajar hidup kudus, belajar hidup dalam kebenaran. Ya, kalau umat Tuhan pandangannya tetap tertuju pada Tuhan, apapun yang dialami dia akan tetap belajar hidup kudus, tetap belajar hidup dalam kebenaran, tidak terbawa arus. Ada umat Tuhan kadang-kadang ya, di tengah situasi tertentu terbawa arus dunia, arus orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya mulai menyimpang, berbelok dari kebenaran, dari kesucian. Karena Pak, ya sudahlah, saya memang masih hidup di dunia, saya tidak bisa hidup dalam kebenaran. Ya karena itu ya sudah, saya ikut saja seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Keliru. Seharusnya umat Tuhan yang pandangannya tertuju kepada Tuhan, dia akan tetap belajar hidup dalam kebenaran, hidup kudus. Karena dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah menjadi pertanyaan, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, apakah mungkin selama kita hidup di dunia ini kita bisa jadi hidup kudus? Ya, bisa jadi hidup kudus. Apakah mungkin, Pak? Jawabannya mungkin. Bisa. Mengapa? Kekudusan itu punya 3 tingkat. Ya, kekudusan itu punya 3 tingkat. Kalau kita ngerti 3 tingkat ini, kita akan berkata saya tidak bisa kudus, saya tidak layak disebut orang kudus, karena tidak ngerti 3 tingkat dalam kekudusan. Yang pertama, tingkat yang pertama dalam kekudusan itu adalah kekudusan secara posisi. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka salib Kristus, ini di depannya ada salib ya. Salib Kristus itu sudah membenarkan dan menguduskan kita. Amin. Sudah membenarkan dan menguduskan kita. Sebentar melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita diingatkan kasih Tuhan dinyatakan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Demi apa? Menyelamatkan, mengampuni dosa, menguduskan kita, membenarkan kita. Jika kalau Kristus sudah membenarkan kita, kita jadi orang kudus nggak, Sob? Jadi orang kudus nggak? Jadi orang kudus secara posisi. Nah, ini yang pertama, Sob. Kudus secara posisi. Ya.
Wah, kalau gitu apa berarti selanjutnya tidak bisa salah, Pak? Enggak, masih bisa salah, masih bisa berbuat salah, bisa. Masih bisa berbuat dosa, bisa. Tapi secara posisi kita sudah berada di dalam kekudusan karena Tuhan mati buat kita. Ya, jadi layak. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya disebut sebagai orang-orang kudus. Layak. Layak. Karena pas secara posisi kita sudah dikuduskan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Jadi kekudusan dasar, kekudusan awal, kekudusan yang pertama, tahap 1. Yang kedua, kekudusan yang kedua adalah kekudusan secara progresif. Progresif ini artinya menuju ke arah maju, menuju ke arah lebih maju. Itu namanya progresif, lebih maju. Jadi kekudusan yang lebih lagi, semakin hari semakin lebih kudus, semakin hari semakin lebih kudus. Apa maksudnya, Pak? Setiap hari ketika Bapak Ibu Saudara saya belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka setiap hari kita semakin dikuduskan, semakin dikuduskan. Begitu salah, sadar, aduh aku salah, aku sudah berbuat dosa, segera minta ampun, ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat, aku mau kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan benar, diampuni, kembali lagi ke jalan Tuhan, belajar lagi firman Tuhan, nurut firman, semakin dikuduskan, semakin dikuduskan, semakin dikuduskan. Ini namanya kekudusan progresif, kekudusan yang semakin bertambah, semakin bertambah. Pertanyaan, apakah kekudusan ini sudah sempurna? Belum. Tapi sudah lebih dari yang pertama. Kalau yang pertama baru cuma posisi, karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, korban Kristus mengampuni dan membenarkan kita. Itu posisi sebagai orang kudus, posisi kudus. Yang kedua, sekarang bukan cuma posisi, tapi sekarang belajar hidup kudus, belajar hidup benar, progresif, semakin hari semakin benar, semakin hari semakin kudus. Tapi belum kudus sempurna, belum. Tapi menuju semakin kudus, semakin kudus, semakin benar, semakin benar. Karena itu di kitab Wahyu dikatakan nanti ya pada akhir zaman orang yang jahat akan semakin jahat. Tapi orang yang benar, orang yang suci akan semakin suci, semakin benar. Loh, ini benar, saudara lihat saja di luar sana ya, kejahatan sekarang luar biasa, luar biasa. Ya, hal-hal yang dulu kelihatannya mungkin menurut kita ya, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dilakukan. Sekarang kejahatan itu luar biasa, luar biasa. Ya, banyak hal. Kalau sudah mungkin melihat berita-berita dulu, mengerikan, kejahatan-kejahatan yang semakin luar biasa. Karena kejahatan, orang yang jahat semakin jahat, semakin jahat. Ya, tapi Tuhan mau orang yang benar semakin benar. Orang yang kudus semakin kudus. Kekudusan yang bertambah, kebenaran yang bertambah, progresif, makin maju. Yang ketiga, ini tingkat kekudusan yang paling tertinggi. Itulah kekudusan yang sempurna, kekudusan absolut, sempurna, perfect. Itulah kekudusannya Allah. Nah, banyak umat Tuhan berpikir kalau dengar kata kudus itu tingkat yang ketiga, kekudusan Allah. Sehingga berkata, saya tidak mungkin jadi orang kudus, saya masih bisa bersalah, saya masih bisa berdosa. Karena mikirnya tentang kekudusan tingkat tinggi, tingkat tertinggi maksudnya, absolut, sempurna. Sehingga berkata, saya belum kudus, saya tidak bisa kudus. Karena mikirnya kekudusan tingkat level tertinggi. Keliru ya. Kita belum sampai situ. Itu kekudusannya Allah. Nanti waktunya kalau kita dipanggil pulang Tuhan, ketemu muka dengan muka, barulah kita mencapai kekudusan level tingkat tertinggi, sempurna. Tapi sekarang belum. Siapapun, kalau saudara perhatikan ya,
Kalau manusia mau jujur, siapapun dia, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Termasuk kami hamba Tuhan pun, kalau mau jujur, tidak ada yang sempurna. Karena hamba Tuhan juga manusia. Tokoh Alkitab pun kecuali Tuhan Yesus juga belum sempurna. Karena mereka juga manusia. Karena itulah umat Tuhan tidak boleh mengidolakan manusia. Kalau ada seorang umat Tuhan mengidolakan manusia, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau ada umat Tuhan mengidolakan manusia, itu membuat hati Tuhan itu sedih. Sedih. Seharusnya yang diidolakan umat Tuhan adalah Tuhan Yesus. Kalau manusia jangan, siapapun dia, bahkan pendeta yang paling senior sekalipun, jangan diidolakan. Karena dia juga manusia. Bisa salah nggak, Bisa salah. Kalau idolakan manusia, wah keliru. Mencuri kemuliaan Tuhan. Dan mengidolakan manusia membuat hati Tuhan sedih. Karena yang wajib diidolakan adalah Tuhan Yesus saja. Oke, nah kita kembali ya. Jadi kekudusan ternyata punya 3 tingkat. Karena punya 3 tingkat, maka Bapak, Ibu, saudara saya bisa disebut sebagai orang-orang kudus. Jadi kalau disebut sebagai orang kudus, sekarang jangan berkata, belum, saya belum kudus. Jangan. Berarti kita tidak percaya kepada salib Kristus. Kalau kita percaya kepada salib Kristus, kita ini sudah dikuduskan. Secara posisi sudah jadi orang kudus. Level pertama sudah dilewati. Sekarang sedang berada di level kedua. Semakin dikuduskan, semakin dikuduskan, semakin dibenarkan, semakin dibenarkan. Amin. Sampai nanti ketemu Tuhan level tertinggi, level ketiga, kudus absolut, kudus mutlak, kudus sempurna, kekudusan Allah. Oke. Jadi yang pertama, ciri umat Tuhan yang pandangannya tertuju kepada Tuhan, dia akan belajar hidup kudus, belajar hidup dalam kebenaran. Ya, tidak menyepelekan kebenaran, tapi belajar hidup dalam kebenaran. Betul, memang kita hidup dalam anugerah, tapi kita juga harus belajar hidup dalam kebenaran. Tidak boleh ya berkata begini. Saya tidak setuju ada umat Tuhan yang pernah berkata begini, hidup dosa bagaimanapun tidak masalah, sekali selamat tetap selamat, katanya gitu. Mau dosa bagaimanapun, bejat bagaimanapun tidak masalah, sekali selamat tetap selamat. Aduh, tunggu dulu. Kalau kita tidak belajar hidup dalam kebenaran, bagaimana kita bisa mendapat keselamatan? Berarti kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan buat kita. Seharusnya kalau kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, kita akan belajar hidup dalam kebenaran. Umat Tuhan yang ketika sudah terima anugerah lalu tidak belajar hidup dalam kebenaran, itu sepertinya menyia-nyiakan anugerah Tuhan, sepertinya menyepelekan anugerah Tuhan. Kitab Galatia berkata, bagaimana mungkin engkau yang telah dimerdekakan dari dosa, engkau mau diperhamba oleh dosa lagi? Bagaimana mungkin? Jadi hati-hati ya, karena itu gereja Bethel Indonesia menentang hypergrace, menentang hypergrace itu pandangan yang sangat mengunggulkan tentang anugerah, sehingga dosa bagaimanapun, bejat bagaimanapun, rusak bagaimanapun tetap selamat. Wah, tunggu dulu, nggak bisa begitu. Orang yang menghargai anugerah Tuhan, dia akan belajar hidup dalam kebenaran. Ya, oke. Ini yang pertama, Yang kedua, ciri umat Tuhan yang pandangannya tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ini ciri yang kedua. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini,
baik ataupun jahat. Terjemahan lain berkata setiap orang harus menghadap kursi pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus, untuk memberikan pertanggungan jawab. Yang kedua, ciri orang yang pandangannya tetap tertuju pada Tuhan, dia akan belajar hidup bertanggung jawab. Sekali lagi, belajar hidup bertanggung jawab. Ya, tidak boleh kita meremehkan, menyepelekan kata tanggung jawab. Tidak boleh. Galatia berkata, Galatia 6 ayat 7, semua sudah hafal ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah tidak boleh dipermainkan. Siapa yang berkata, aku nabur jahat, tidak masalah, aku pasti tetap menuai yang baik, itu berarti mempermainkan Allah. Allah tidak bisa dipermainkan. Siapa yang nabur jahat, dia akan menuai kebinasaan. Tapi siapa yang nabur kebaikan dan kebenaran, dia akan menuai hidup yang kekal. Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan mempermainkan Allah. Ya, ini bicara tentang tanggung jawab. Hidup bertanggung jawab. Satu kali semua kita, tidak ada yang terkecuali ya. Saat dipanggil pulang Tuhan, kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus, memberikan pertanggungan jawab atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita isi dengan hal-hal apa? Kita melakukan apa? Dituntut pertanggungan jawab, Wajib bertanggung jawab atas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan tanggung jawab ini adalah tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam studi, tanggung jawab dalam kesehatan, tanggung jawab dalam keluarga, dan sebagainya. Tanggung jawab. Karena semua kita nanti akan dituntut bertanggung jawab. Kalau tidak belajar hidup bertanggung jawab dari sekarang, nanti tidak siap ketemu Tuhan. Takut ketemu Tuhan, dan tidak bisa memberi pertanggungan jawab. Ya, sebab itu kalau jurusnya anak Tuhan tidak boleh kayak jurus orang dunia. Jurus orang dunia itu katanya begini, cia cao. Saudara tahu cia cao ya? Cia cao. Cia itu makan uang orang. Ya, ambil uang orang, makan uang orang, lalu cao. Cao itu hilang, pergi. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Tidak boleh seperti ini. Kalau umat Tuhan seperti ini, saudara, dia nanti tidak siap masuk menghadap kursi pengadilan Kristus, tidak siap. Bagaimana mau memberi pertanggung jawab? Hidupnya tidak benar, hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Kalau memang belum bisa bayar, bilang, ngaku terus terang, minta maaf, saya belum bisa, tapi saya akan berusaha nyicil. Itu bagus. Jangan sampai seperti kayak tidak ada urusan, jadi langsung hilang pergi. Ini tidak tanggung jawab. Tidak boleh umat Tuhan seperti itu. Tidak boleh. Itu namanya hidup yang tidak bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab itu dia akan siap untuk memberikan pertanggungan jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan sampai jadi umat Tuhan ngomong lalu nggak tanggung jawab dengan omongannya, berbuat lalu nggak tanggung jawab dengan perbuatannya, membuat keputusan lalu nggak tanggung jawab dengan keputusannya. Loh, nggak boleh. Ini namanya hidup yang tidak bertanggung jawab. Nggak boleh. Ya, saya diajari oleh ayah saya mulai dari kecil, ditanamkan tentang tanggung jawab. Jadi mulai dari SMP itu saya sudah terjun di dunia kerja, ya masuk ke bangunan, ya. Dulu masih SMP, masih celana pendek, saya sudah kerja di bangunan. Kerja bukan cuma ngawasi, saya kerja itu ngadu lulu apa wis sembarang, ya mulai dari SMP. Ayah saya melatih saya supaya belajar jadi anak yang bertanggung jawab. Ya, dan saya pikir ya benar juga ya. Tapi memang pada waktu itu dalam hati grundel. Waduh, konco-koncoku sing lagi senang-senang main game, ya mainan ambil konco-konco, jalan-jalan, saya turun ke lapangan, ya panas-panas, aku pulang sekolah, PR belum dikerjakan, ulangan belum belajar, mesti turun ke bangunan. Ya mulai dari SMP, waduh,
berat. Itu kalau secara pikiran anak-anak, waduh kok nggak enak ya. Tapi sekarang saya ngerti, ayah saya melatih saya untuk tanggung jawab. Nah, umat Tuhan, ayo kita belajar hidup bertanggung jawab. Karena itu merupakan ciri orang yang pandangannya tertuju kepada Tuhan. Dia ngerti satu kali, dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Ciri umat Tuhan yang memandang kepada Tuhan yang pertama, belajar hidup dalam kebenaran, hidup kudus. Yang kedua, belajar bertanggung jawab. Yang ketiga, ciri umat Tuhan yang pandangannya tetap tertuju pada Tuhan. Yang ketiga, kita baca dalam Kolose pasal 3 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Kolose 3 ayat pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Setelah ini pelayan-pelayan mimbar, pelayan berjamaah kudus bersiap, kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kolose 3 ayat pertama sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang ketiga, ciri umat Tuhan yang pandangannya tetap tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, dia akan belajar untuk mencari dan memikirkan perkara surgawi. Sekali lagi, belajar untuk mencari dan memikirkan perkara surgawi. Lebih daripada apa yang di bumi. Ya, memang selagi kita hidup dunia, kita ada memikirkan perkara-perkara hal-hal yang ada di bumi, pekerjaan kita dan sebagainya. Betul. Tetapi umat Tuhan yang pandangannya tertuju pada Tuhan, dia akan lebih mengutamakan, lebih memikirkan, lebih mencari perkara surgawi. Karena apa yang di bumi itu semua bersifat sementara. Ada nggak Bapak Ibu Saudara di bumi ini yang bersifat kekal? Nggak ada. Duit nggak kekal, kedudukan nggak kekal, ya, popularitas nggak kekal. Yang kekal adalah perkara-perkara surgawi. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, perkara surgawi itu apa ya? Kok sulit dimengerti? Katanya suruh mencari dan memikirkan perkara surgawi, perkara yang di atas lebih daripada apa yang di bumi. Apa maksudnya perkara surgawi? Ayo kita baca sebagai terakhir ini, ayat yang sangat terkenal, tapi kita baca kembali. Matius 6 ayat 33. Nah, sudah tahu kan? Matius 6 ayat 33. Semua sudah hafal, tapi kita akan lihat dan baca kembali supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan perkara di atas, perkara surgawi. Itu apa maksudnya? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada kata cari dahulu. Cari dahulu itu berarti sesuatu yang prioritas. Prioritas nomor 1. Prioritas yang terpenting. Itulah perkara yang di atas. Tadi Kolose berkata, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah, pikirkanlah perkara yang di atas, perkara surgawi. Nah, ini kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perkara surgawi. Lanjut, ya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa kalimatnya, saudara? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud semuanya? Sudah tahu kan? Semuanya itu berkat-berkat jasmani. Loh ya kan, kalau Bapak Ibu baca ayat di atasnya dengan seksama kan tahu kata semuanya itu makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Tuhan bilang, mengapa kamu khawatir? Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Itu kan Matius 6 bilang begitu, saudara. Ayat 24, 25, 26 dan seterusnya. Dan 33 puncaknya Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu perkara-perkara surgawi. Utamakan perkara surgawi lebih daripada apa yang di bumi. Maka yang dibutuhkan selama kita hidup di bumi akan ditambahkan. Ini firman Tuhan. Yang percaya
ngalami. Yang tidak percaya tidak ngalami. Karena Tuhan bilang jadilah seperti imanmu. Itu kata Tuhan. Kalau kita bilang aku percaya, aku akan cari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara akan ngalami berkat Tuhan dicurahkan. Kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena orang yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia akan punya hikmat. Dan dengan hikmat dia bisa mengerjakan hal-hal di bumi ini dengan tepat, dengan baik, dengan indah. Karena apa? Hikmat Tuhan. Seperti Salomo bisa jadi kaya. Karena apa? Dia mencari, mengutamakan Tuhan. Tapi sayang ya, dia tidak sampai akhir. Sayang. Di tengah perjalanannya hatinya berbelok kepada ilah-ilah dari para istrinya. Karena Pak istrinya banyak yang tidak seiman. Nah karena itu pasangan hidup harus seiman. Tidak bisa ditawar. Pak nanti tak menangkan. Tidak bisa. Pasangan hidup harus seiman. Ya, harus wajib sepadan seiman. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya kalau seiman enak, jalannya seiring. Sama-sama cinta Tuhan, sama-sama sungguh-sungguh dalam Tuhan, enak. Sama-sama mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lain ditambahkan oleh Tuhan. Ya, oke. Jadi itulah 3 ciri umat Tuhan yang pandangannya tetap tertuju pada Tuhan. Ya, ini arah pandangan yang benar sehingga membuat kita bisa jadi pemenang dalam pertandingan iman. Ciri yang pertama dikatakan dia akan tetap belajar hidup dalam kebenaran, hidup kudus. Yang kedua cirinya dia akan belajar hidup bertanggung jawab, karena semua nanti harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga dia akan belajar untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi lebih daripada apa yang di bumi. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan pelayan mimbar, pelayan zaman kudus maju ke depan lewat satu pujian. Kita akan katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Biarlah kerajaanmu, kebenaranmu itu yang menjadi bagian di dalam hidup. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu
pandangan kami tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena itu adalah arah yang benar, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan iman, mencapai garis akhir dengan baik. Garis finish kami capai dengan baik, karena kami memiliki arah yang benar, mata yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Dengan 3 ciri yang sudah kami belajar bersama, kami belajar untuk hidup di dalam kebenaran, hidup kudus, hidup suci. Kami belajar untuk hidup bertanggung jawab, karena kelak satu kali kami harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami belajar untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas kerajaan Allah dan kebenarannya lebih daripada apa yang di bumi ini. Maka semuanya yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan Tuhan tambahkan kepada kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Sementara kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan Tuhan, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami percaya ketika kami memohon pengampunan dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, tolong Pak Mulia. Terima kasih. Dalam satu pujian kita akan katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan Punyatakan Kau segala
ya, tidak mengambil. Anak-anak yang belum mengerti tentang kebenaran lebih, jangan mengambil dulu. Tidak mengerti tentang persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, jangan. Kita menghormati, kita menghargai persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi kita katakan, karena salibmu sudah lihat ayat firman Tuhan yang ada di salibmu. Kami percaya
Tuhan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini. Iman kami diteguhkan, iman kami tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memandang Engkau Tuhan. Dengan pandangan yang tertuju kepada Tuhan, kami akan dibawa di dalam iman, semakin beriman, semakin kudus, semakin benar, menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita naikkan syukur kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
mengalir atas setiap kami umat-umat Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang kuat, yang militan di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, pandangan kami tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang ada dalam pergumulan, masalah, tantangan, iman kami tetap teguh, kami tetap percaya, kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Kau pasti akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, karena melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, berkat Tuhan sudah mengalir dalam hidup kami. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati keluarga rumah tangga, kesehatan kami, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Jika ada mereka yang sakit, Engkau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh jujur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedang lemah imannya Tuhan kuatkan, supaya mereka boleh bangkit kembali, sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus pimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.